sekalian, kita jumpai lagi. Sekarang kalau bahasa gaul mesti tambahin Y, santuy. Nah, jumpai lagi, nah, ya kan? Sama Muldoko, salah. sama pengacaranya ICW. ICW itu apa? Indonesian Corruption Watch, bukan ICW and UCWME ya. ICW yang merilis kira-kira 2-3 minggu lalu ya. Iya. Apa sih judul papernya? Konflik kepentingan dalam pengadaan ivermectin. Kira-kira demikian topiknya. Jadi ICW ngerilis tentang laporan adanya dugaan konflik kepentingan antara pejabat tinggi negara. Pejabat tinggi itu maksudnya bukan lembaganya tapi jabatannya tinggi, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko. Halo Pak Muldoko. Dengan satu perusahaan namanya PT Hansen. PT Hansen yang sempat ramai. PT Hansen ini mau pengadaan dan menjual atau distribusi obat ivermectin. Ivermectin ini juga masih kontroversi. Balai POM itu tidak pernah menyatakan bahwa ivermectin adalah obat COVID, ya. Farmakolog juga nggak ada yang setuju. Ya kalau ada farmakolog yang setuju, dia mencederai ilmunya. Jadi memang aneh ketika farmakolog Balai POM belum mengizinkan penggunaan ivermectin. Balai POM akhirnya ngizinin ya, tapi dengan resep dokter, dengan konsultasi dokter. Dan itu jebakan positif, artinya Balai POM lempar ke dokter karena pasti dokter juga nggak bakal ada yang kasih resep ivermectin untuk untuk pengobatan COVID. Meskipun ivermectin itu dari beberapa kesaksian efektif. Ya kalau kata farmakolog banyak saya lihat ivermectin itu membunuh semua bakteri, virus dalam badan. Tapi keras nih obat. Gitu. Tapi itu bukan obat yang diriset untuk ngobatin COVID. Tapi kita nggak bahas itu. Tapi kita ngebahas adalah dalam keanehan begini nih. Tiba-tiba ivermectin itu masuk banyak orang menggunakan tanpa resep dokter, banyak yang happy penggunaan ivermectin. Lalu ada pejabat-pejabat tinggi yang jabatannya tinggi ya seperti Menteri BUMN Erick Thohir, lalu Muldoko mengendorse mereka. Latar belakang pendidikannya satu bisnis, satu lagi militer, nggak ada yang ahli soal obat-obatan atau kesehatan. Yang kedua, pertanyaan orang, kenapa dua pejabat yang punya jabatan tinggi, tingkatnya tinggi, mengendorse atau mendukung penggunaan ivermectin? Dan kenapa tiba-tiba bisa secepat itu satu perusahaan Hansen ya? Iya. Bisa langsung siap dengan obat ivermectin tadi itu. Ya kan? Dari situ kemudian dicium lah, ya kan? Bukan dicium dengan dicipok begini, bukan, tetapi ada dicium. Ada hubungan apa pejabat-pejabat tersebut dengan yang mau mendistribusikan ivermectin. ICW memeriksa itu dan menemukan sejumlah hal. Hari ini udah ada Om Erwin yang dulu udah pernah juga di Ngehamtam. Kita ngebahas soal korupsi dana jaminan sosial. Yang menterinya sekarang minta bebas itu ya? Yang menterinya bukan minta bebas, Pak. Tadi malam gue baca. Dia minta kepada hakim untuk dilepaskan dari penderitaan. Oke. Sebenarnya gue mau nanya, ini sedikit soal itu ya. Ya. Itu sebenarnya dia minta dilepaskan dari penderitaan dunia atau minta dilepaskan dari hukuman? Iya jelas lah. Kalau kita aktivis HAM, kita bicara tentang hukuman lah kira-kira. Kirain gue bacanya wah dia minta dilepaskan dari penderitaan. Ngeri banget ya kayak orang euthanasia. Euthanasia itu suntik mati. Oke, Win. Oke. Jadi isi laporan itu apa sih? Kira-kira ICW selama hampir 2 bulan meriset terkait dengan bagaimana tentang polemik ivermectin. Tadi lo mau kopi nggak? Boleh dong. Ya, pesen kopi dong. Boleh. Dan kopi susu gelaren lo apa? Kopi hitam. Biar lebih seru ngobrol nih. Kopi hitam yuk. Pesan aja, nanti duitnya ada.
Dan bagaimana polemik ini relasinya dengan para pejabat dan pebisnis kira-kira. Nah, kemudian riset ini juga mengidentifikasi sejumlah dokumen-dokumen, tidak hanya Indonesia, tapi juga dokumen hukum di luar negeri juga. Dan ICW melihat dengan kacamata perspektif konflik kepentingan dan rent seeking lah kira-kira dalam kacamata teori. Apa namanya? Rent seeking, pencari rente. Oh, Pencari rent rente, checking. rent seeking. Itu istilah baru tuh teman-teman ya. Rente itu Rente, checking, pemeriksaan rente. seeking. Oh, seeking. Cari rente. Iya, oke. Pencari rente. Kira-kira. Dan bagaimana relasinya? Nah, menariknya ICW tidak hanya sekali ini meriset bagaimana dinamika kebijakan publik di soal tentang kebijakan COVID dan banyak riset lainnya. Ya, artinya dia punya rekam jejak yang terbukti lah ICW. Terbukti soal begitu. Yang kedua, ICW kemudian melihat bahwa ini kalau kita lihat narasi kebijakan publik soal penanganan COVID ini kan macam-macam ya. Ada dulu klorofin, apa namanya istilah? Iya, klorokil ya, itu kan. Dulu sempat dihembuskan juga. Ada Avigan, ada vaksin Nusantara, lain-lain. Nah, terkait ini yang terakhir ada yang kita sebut dengan ivermectin. Nah, tentu isu ini agak aneh. Karena kalau kita lihat narasinya itu menggelembungnya cepat dan tahu-tahu ada perusahaan tadi kalau bahasa Omar tadi yang siap sedia untuk memproduksi secara massal dan ICW membaui bahwa apa hubungan antara membaui. Ini baru juga membaui. Ya kan? Membaui. Iya, oke. Mencium lah kira-kira. Mencium. Okay. Biar gak vulgar kan. Iya. Vulgar. Bagaimana relasi para pengambil kebijakan, para pebisnis dalam isu ini. Apalagi kalau kita lihat situasi COVID Indonesia ini kan belum selesai. Dalam bahasa New York Times, kita adalah epicentrum COVID. Terus temuannya ICW apa tuh, Om Erwin? Pertama ICW melihat ada relasi politik ekonomi yang kuat antara para pengambil kebijakan dan para produsen ivermectin tadi PT Siapa Hansen. aja tuh pengambil kebijakannya? Pertama ICW melihat ada didugaan pertama satu orang anggota DPR yaitu ketua dari Komisi Kesehatan, saya lupa namanya, Ibu siapa, anaknya juga merupakan direktur pemasaran dari PT Hansen ini sendiri. Oh gitu? Iya. Jadi ibunya di DPR, anaknya di PT Hansen. PT Hansen. Sebagai? Direktur. Iya. Terus kemudian yang kedua, Pak Muldoko sendiri. Jadi ada relasi PT Hansen, dalam temuan ICW ada dugaan karena Pak Muldoko ini salah satu orang yang me-endorse kan isu ivermectin ini dan relasinya dengan anaknya sendiri. Jadi ada semacam kalau kacamata ya tadi perspektif rent seeking tadi ada relasi aktor di sana. Anaknya Pak Muldoko. Anaknya Pak Muldoko. Di PT Hansen. PT NKK itu. Jadi PT NKK. Hubungannya PT tersebut dengan Hansen apa? Yaitu PT NPP ini merupakan bergerak di bidang informasi dan komunikasi yang dimana direktur milik saham ini adalah Sofia Koswara. Sofia Koswara ini juga mempunyai relasi dengan juga dengan anaknya Pak Muldoko. Itu saja sih, Pak Juanina. Oke. Gitu. Hansen ini siapa sih yang punya? Hansen ini Sofia Koswara. Siapa dia? Dia mantan peraih Mas Olimpiade atau apa? Saya tidak tahu secara detail tentang risetnya, mungkin bisa ditanya ke ICW, tapi kira-kira... Tapi memang perusahaan obat, bergerak di bidang farmasi. PT Hansen ini... saya belum dicek ya? Belum di riset itu belum kelihatan? Tapi yang kelihatan cuma relasi ekonomi politiknya begitu. Oke. Nah terus apa bentuk-bentuk relasi hubungan-hubungan tadi itu? Kalau kita kan orang hukum disebutnya peristiwa hukumnya apa kemudian? Peristiwa hukum. Nah, yang mempengaruhi ini kan nggak boleh begini nih.
Ya itu ada relasi antara PT Hansen, anaknya Pak Muldoko, dan bagaimana isu ini berkembang. Kira-kira ICW bicara demikian lah. Tetapi tentu saja kita harus bedakan, Om Haris. Jadi pertama ada yang disebut dengan perspektif akademik ya tadi. Apa yang dilakukan kawan ICW ini kan dalam kacamata akademik tadi. Ada kacamata rent seeking atau dalam banyak riset misalnya ada kita sebut dengan oligarki, ada kita sebut dengan kartel, itu kan kacamata optik aja misalnya. Yang kedua, saya pikir ya tadi kalau bahasa Om Haris tadi peristiwa hukum tadi. Nah, mungkin yang Pak Muldoko ingin melihat peristiwa hukum. Menurut saya itu dua hal berbeda. Riset ini paham betul. Jadi orang-orang sekalian, ini sebetulnya papernya ICW dia ingin menggambarkan dalam pendekatan riset. Riset itu kan ada metodologi, ada cara. Nah, cara itu yang disejajarkan dengan objek, menguji hubungan-hubungan tadi. Nah, sampai di situ sebetulnya itu ketemu. Ada relasi-relasi tertentu, relasi bisnis, relasi keluarga, dan juga sebetulnya relasi itu termanifestasi dalam misalnya apakah misalnya soal publikasi, Muldoko bilang akan membagi-bagikan ivermectin. Apakah ivermectinnya dari Hansen? Bisa juga kan kayak begitu kan? Tapi justru malah dilaporin ke polisi ya. Mau disomasi. Sudah disomasi, bukan mau lagi. Sudah. Oleh pengacaranya Pak Muldoko. Iya. Namanya Otto Hasibuan, Ketua Pradi ya. Apa poinnya, Otto? Yang pertama poinnya minta kita membuktikan secara hukum tentang apa namanya, kira-kira apa datanya itu mengenai ivermectin. Yang kedua soal apa namanya pernyataan ekspor itu jadi kayak ekspor beras kira-kira. Jadi ICW disuruh ngerjain tugas BPK dong, kayak audit. Nah itu makanya dari awal saya katakan kita harus membedakan perspektif riset dengan pendekatan rent seeking ini dengan kacamata hukum. Nah melihatnya kemudian responnya malah meminta hukum tadi untuk apa ICW untuk membuktikan secara hukum. Ini kan dua ranah ya, satu akademik, ranah riset akademik, dan kalau dilihat dari legal standingnya, kalau orang hukum ngerti itu legal standing. Legal standingnya ICW itu kan memang melakukan pemeriksaan dari sejumlah indikator sebagai konsekuensi ya dari metode yang digunakan. Metode itu juga hanya bisa digunakan oleh kelompok-kelompok atau orang-orang yang memang organisasinya berdiri dengan identitas tertentu kan. ICW kan lembaga swadaya masyarakat. Dia kalau badan hukumnya kan yayasan atau perkumpulan. Memang dari ADART-nya mungkin tugasnya adalah melakukan riset dan lain-lain, dan itu yang dilakukan kan sebetulnya. Makanya kami terkejut juga ada pernyataan Pak Otto apa kewenangan ICW mengawas itu loh. Jadi ada kewenangannya ada. Ya kan? Jadi saya pikir itu sebenarnya sudah cukup jelas ya dalam undang-undang tipikor. Ya, itu terlalu perdebatan basic lah kayak gitu-gitu. Betul. Kalau menurut saya sih selevel Pak Otto mestinya nggak nanya soal-soal kayak begitulah. Ya kan? Oke, jadi sebetulnya kalau gue sih orang yang percaya, bukan cuma percaya, menikmati ICW lah ya. Kita butuh ICW lah kira-kira pengawas. Iya. Apalagi para ICOWO kan butuh ICW ya kan. Ya jadi memang ya itu udah tugasnya. Kalau gue sih sebetulnya pengen lihat pada soal kontennya dan siapa yang mau dibawa kemana. Kalau teman-teman ICW sendiri, lu sebagai pengacaranya ICW, menyarankannya atau mendorongnya ini kemana? Untuk menguji temuan-temuan mereka itu ke KPK, ke Ombudsman, ke Presiden, atau kemana? Ya, kita berharap bahwa temuan ICW sebagai pintu awal untuk apa namanya melakukan merubah kebijakan soal tata kelola di soal COVID ini. Saya pikir farmasi dan lain-lain. Farmasi, dan saya pikir terlalu banyak narasi-narasi tidak penting yang sebenarnya tidak punya dampak apapun terhadap
penurunan atau cara kita mengelola pandemi ini, misalnya contoh tentang vaksin Nusantara, tentang apa namanya klorofin dan Iya. beberapa isu-isu lainnya. Sehingga kemudian kita perlu mengkritik dengan keras bagaimana pemerintah sekarang mengelola negara ini untuk keluar dari pandemi COVID-19. Karena kita cukup cemburu dengan beberapa negara-negara berhasil. Kalau kita lihat baru-baru ini Piala Eropa misalnya, orang sudah mulai berkumpul di Eropa. Itali dulu mati banyak udah pada Betul, beres. betul, betul. Apalagi kan mau ke Itali juga kan. Gitu. Cuma nonton bola. Cari Nah, bola. berikutnya gini, lo merasa nggak ini mestinya kan pemerintah itu thank you sama ICW, ya kan? Lo nemuin masalah kayak gini, ya kita nggak usah ngelihat soal ini Muldoko, Erick Thohir gitu nggak usah. Tapi ada masalah, mestinya thank you ke ICW. Ini malah bukannya di follow up materinya, malah ICW-nya yang diserang gitu kan? Betul. Dan kemudian itu menurut saya ya, itu mengaburkan substansi yang ingin disampaikan ICW sendiri soal tata kelola kebijakan di masa pandemi. Karena matahari makin panas, kita bergeser lagi, ya kan? Terakhir karena sudah makin panas nih, Boleh. cuacanya panas ya. Jadi menurut lo gimana? Ini serangan terhadap masyarakat sipil nggak? Iya, menurut saya tidak yang sipil, tapi juga serangan terhadap apa ya? Akal sehat, akal sehat. Kewarasan lah kira-kira bisa kita katakan. Karena riset itu menurut saya harus dibalas juga dengan riset dan klarifikasi, tidak dengan kacamata hukum. Okay. Apalagi misalnya kalau kita lihat nama-nama yang disebutkan di ICW itu mempunyai posisi politik yang kuat, ya, dan itu tentu saja tidak pas untuk direspon. Nah, saya pikir Pak Muldoko orang yang terpelajar, apalagi dia dokter kan, dokter ahli perbatasan. Jadi harus saya pikir temuan-temuan ICW ini harus direspon secara akademik juga dong. Misalnya kira-kira temuan ICW apa dan bagaimana seharusnya meresponnya. Dan itu menurut saya cara pendekatan yang elegan misalnya, yang harus dilakukan oleh siapapun pengambil kebijakan. Karena kita juga yakin kalau ini diurus, ini akan berkontribusi pada penanganan pandemi itu sendiri kan? Betul. Setidaknya itu menyelesaikan satu problem tentang keselamatan publik sendiri, tentang ivermectin, di mana itu belum mendapat izin secara syah oleh BPOM, tapi kemudian karena narasi-narasi yang diambil oleh para pengambil kebijakan kita yang terlalu cepat memutuskan. Para pengambil kebijakan yang sebenarnya topiknya kewenangannya nggak relevan. Betul. Apa relasinya misalnya tentang BUMN ngurus oke, mungkin ada ya, tapi juga KSP ngurus obat dan lain-lain. Saya pikir itu biar aja urusan Menteri Kesehatan misalnya. Atau tapi media juga sih, teman-teman media gimana ya, anak jurnalis sih kok ikut mengutip omongannya. Ini saran saya aja buat teman-teman jurnalis ya. Gak usah lah terlalu di quote orang yang nggak punya relevansi terhadap topik tersebut ya. Iya, saya pikir itu mungkin catatan bagi kawan-kawan media juga ya. Jadi lihat isunya, bukan siapa orangnya. Jadi kadang-kadang kita terlalu terfokus kepada orang. Jadi seakan-akan semua orang ini bisa menyelesaikan problem kebijakan publik kita. Padahal isunya bukan orang, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga kemudian salah kutip orang juga mempunyai berimplikasi salah kutip kebijakan. Iya. Baik Win, thank you Win. Oke Om Jay, panas juga. Karena hidungnya Erwin udah makin keringetan, jadi saya akhiri aja ngobrolnya. Orang-orang sekalian, jadi gini, saya melihatnya ada cara yang sebetulnya bisa dilakukan dalam konteks ketika ICW menemukan ada, atau dalam risetnya menemukan ada konflik kepentingan. Dan ada seperti sesuatu yang khas sering terjadi, pejabat ada di level tinggi ternyata punya hubungan dengan kelompok-kelompok pebisnis. Itu yang disebut dengan oligarki. Jadi teman-teman bisa cari buku tulisan-tulisan tentang oligarki. Nah itu contohnya tuh dari papernya si ICW. Paper itu dilakukan dengan satu posisi ICW memang punya pekerjaan, memang melakukan riset untuk menemukan masalah yang untuk memperbaiki sistem atau tata kelola governance.
Nah, alih-alih menindaklanjuti temuan tersebut yang harusnya diapresiasi, malah justru ICW diserang dengan satu pendekatan hukum yang ini kan lagi musim ya, para akademisi ya, malah diserang, malah dilemahkan. Padahal tugas-tugas akademik atau akademisi adalah menguji teori dengan fakta dalam rangka menemukan hal-hal baru supaya hal baru itu ditanggulangi atau masalah baru yang ditemukan itu ditanggulangi untuk perbaikan kehidupan ke depan. Nah, saya juga melihatnya bahwa sebetulnya masalah ini nggak perlu ditembus dengan cara hukum, tapi di follow up bisa lewat ombudsman ya, komisi lembaga pengawas untuk pelayanan publik, atau presiden sebetulnya sebagai atasannya dari Pak Muldoko. Jadi saya ingin menghimbau teman-teman juga yang nonton bisa nulis di komentar gimana cara menyelesaikannya. Tapi kalau menurut saya mau menghimbau, mengajak ke Pak Muldoko sama Pak Oto gitu ya. Ayolah kita masuk ke substansinya, carikanlah pemain tengahnya yang otoritatif, artinya punya otoritas yang cukup, misalnya presiden atau ombudsman untuk memeriksa lebih jauh dari materi tersebut. Bukan mempermasalahkan kenapa ICW melakukan riset tersebut, ICW mengungkap data yang kurang tepat. Ya, kalau datanya kurang tepat, otomatis riset itu nggak bakal jadi. Ya kan? Kan kalau mau masak sayur asem, ada syarat-syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, nggak jadi sayur asem. Ya kan? Dia jadinya hanya sayur, bukan sayur asem, tapi keaseman di sekitar badan. Ini kemana-kemana. Keaseman yang ada di ketek. Oke, orang-orang sekalian, itu tadi ngobrol kita dengan Erwin, yang makin hari saya lihat makin ganteng aja. Meskipun siang ini dia hidungnya agak keringetan karena sinar matahari. Kita akan ketemu di Ngahantam berikutnya. Oke.